Hai semuanya, di sini saya Claudia Veronica. Saya Laila Fahira. Saya Leticia Angela. Saya Sarah Togatoro. Saya Zevanya Nikola Sibarani. Saya Juni Triana. Saya Sinta Nurayati. Saya Rahel Pratiwi Syahaan. Saya Sanderson Sanipar. Saya Christian Tigo Nathaniel Purba. Dan kami adalah anggota kelompok 5 di kelas 22 Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami melakukan penelitian melalui wawancara tentang isu toleransi di era milenial. Dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, diharapkan kita semua dapat membantu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia ini. Maka, salah satu pembelajaran penting dalam pendidikan kewarganegaraan ini adalah toleransi antar umat beragama. Beberapa contoh sikap toleransi adalah berbuat baik kepada teman tanpa membeda-bedakan suku dan agamanya, menghargai pendapat orang lain, menghormati adat istiadat yang berkembang di masyarakat, dan menjalankan dan mematuhi aturan yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak negatif dari intoleransi. Yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan orang lain. Sikap ini dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku dan agama. Yang keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang terakhir, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dengan dibantu rekan kelompok saya yang lainnya, kita akan melihat bagaimana keadaan toleransi di era milenial. Saya Leticia Angela dan di sini saya akan mewawancarai seorang pelajar bernama. Perkenalkan, nama saya Jovan Sylvester dan saya merupakan seorang pelajar. Baik Jovan, terima kasih. Menurut Anda faktor apa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam toleransi di era milenial sekarang? Sebelumnya terima kasih Kak atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, faktor pertama yaitu masyarakat sebenarnya belum memahami betul yang namanya toleransi. Masyarakat itu masih terprovokator, mereka masih terpengaruh oleh, bisa dibilang di media sosial kan sering kan yang namanya mencela agama lain, suku, ras agama. Nah, mereka itu sering terpengaruh oleh postingan-postingan tersebut. Yang kedua adalah sifat egois atau sifat menghakimi orang lain. Nah, sifat-sifat ini sebenarnya bisa dibilang sangat berpengaruh terhadap perpecahan toleransi. Karena dengan sifat-sifat seperti ini, masyarakat menjadi egois dan mereka saling menghakimi satu sama lain. Yang ketiga adalah masyarakat ini bertindak semaunya sendiri. Jadi istilahnya kayak masyarakat ini mereka tuh mau sesuai apa yang dia inginkan. Padahal sebenarnya di masyarakat ini banyak beragam suku, ras, dan agama. Jadi mereka itu maunya itu hanya ada golongan mereka saja. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Jovan atas wawancara yang kita lakukan sekarang. Sama-sama Terima Kak. kasih. Sekian. Saya Zevanya Nikola Sibarani. Saya sebagai pewawancara ingin menanyakan Kak Mutia. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu Kak. Baik, nama saya Mutia Afifa. Di sini saya sebagai narasumber. Sekarang saya ingin menanyakan, apakah boleh saya bertanya Mbak tentang toleransi? Boleh. Saya ingin menanyakan, apakah Indonesia sudah ada di jalur yang benar dalam menjunjung toleransi antar umat beragama? Menurut saya, pemerintahan Indonesia sudah menyiapkan masyarakatnya untuk menjalin toleransi. Sebaiknya kita sebagai masyarakat mencari kesamaan antar umat beragama dan mengambil nilai positifnya. Tetapi kita juga tidak lupa untuk menghormati perbedaan yang ada. Menurut Bapak, kegiatan apa yang dapat meningkatkan tingkat toleransi antar umat beragama? Menurut saya, kita berbuat baik kepada tetangga tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, kita juga bisa ikut kerja bakti, baik secara rutin, baik yang ada di desa maupun di tempat-tempat ibadah. Yang ketiga, menghormati orang dari agama lain yang sedang beribadah dan menghargai pendapat warga lain yang berlainan ketika mengadakan rapat atau musyawarah, dan juga memberi bantuan terhadap bencana, korban bencana alam yang sedang dibutuhkan
tanpa melihat latar belakang agamanya. Dan yang berikutnya, tidak mengganggu peribadatan agama lain. Berarti marilah kita saling menghargai agama yang lain juga, bersikap sopan santun pada warga yang lain, yang mungkin yang muda kepada yang lebih tua, tidak memancing konflik sara antar suku, ras, dan agama, senantiasa akan menjaga kerukunan umat beragama yang ada di negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas respon dari Bapak. Saya Rahel dan saya di sini akan mewawancarai. Saya Rania, saya seorang mahasiswa. Pertanyaannya itu, menurut Anda sebagai generasi milenial, apa pengaruh dari sikap toleransi terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia? Menurut saya, pengaruh dari sikap toleransi terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah yang pasti meminimalisir konflik. Karena pada dasarnya, dampak dari toleransi itu sendiri adalah terciptanya suasana damai dan kesejahteraan antar sesama. Hal ini juga berpengaruh terhadap kestabilan dan kemajuan suatu negara. Menurut Anda, bagaimana peran masyarakat global dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia, terutama dalam hal toleransi antar umat beragama? Nah, menurut saya, peran masyarakat global dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia, terutama dalam hal toleransi antar umat, adalah dengan berkomunikasi antar umat beragama tanpa mengucilkan, membeda-bedakan, serta menjatuhkan antara satu sama yang lain. Kenalkan, nama saya Sandro Somsianipar. Saya di sini ingin mewawancarai teman saya. Kenalkan, nama saya Indra Aldiansyah Kilminggi. Pertanyaan saya, menurut Anda, mengapa sikap toleransi itu sangat penting untuk ditanamkan kepada diri kita masing-masing? Karena sikap toleransi tersebut merupakan sikap saling menghargai antar sesama umat manusia. Dengan adanya sikap toleransi ini akan meminimalisir terjadinya konflik terhadap diskriminasi antar agama, suku maupun ras. Dan terutama karena negara kita merupakan negara yang majemuk, maka sikap toleransi sangat penting karena akan memberikan dampak yang sangat positif bagi negara kita ke depannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya selain kepada masyarakat luas, hendaknya lebih lagi digalakkan dan difokuskan kepada kelompok generasi kaum milenial dengan metode-metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga generasi milenial tidak bersifat apatis, tetapi lebih peduli terhadap bangsa. Pancasila dijadikan pegangan dan prinsip hidup berbangsa bagi generasi milenial dalam menghadapi kemajuan teknologi dan berbagai masalah yang kompleks. Generasi milenial harus mampu mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai toleransi agar bangsa Indonesia tetap kokoh. Generasi milenial harus lebih peka, berempati, dan bersimpati terhadap kesamanya untuk menciptakan kerukunan yang tentram. Akhir kata, perdamaian dan toleransi adalah hal yang penting untuk kemajuan Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita, khususnya kaum milenial. Sebagai masyarakat Indonesia, haruslah kita menjaga perdamaian dan persatuan dengan salah satunya toleransi. Karena dengan sikap toleransi dan tenggang rasa inilah yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan kita. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.